Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Di antara semua pertanyaan yang ada di dunia ini, ada satu pertanyaan yang gaungnya melintasi zaman dan ditunjukkan secara pribadi kepada setiap hati. Ini bukanlah pertanyaan tentang opini publik atau apa kata orang banyak. Ini adalah pertanyaan yang Yesus ajukan langsung kepada murid-muridnya, dan pada pagi hari ini juga kepada kita. Menurut kamu, siapakah aku ini? Mari kita merenungkan betapa pentingnya jawaban kita atas pertanyaan ini dengan membuka Injil Lukas pasal ke-9 ayatnya yang ke-18 hingga ke-21. Santapan harian memberikan judul firman hari ini dari Lukas 9 ayat 18 sampai 22 berjudul Sang Ratu Adil. Mari Bapak Ibu kita membuka bagian Lukas pasal 9 ayat 18 sampai ke 22. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Bapak Ibu, santapan harian yang menjadi dasar Gema Kabar Baik hari ini, Sabtu tanggal 2 Agustus 2025, berjudul Sang Ratu Adil. Gagasan Ratu Adil pernah populer pada misi mula-mula di tanah Jawa. Kiai Sadrak Suprapnoto tahun 1833 sampai 1924 memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Ratu Adil. Pada masa Perang Jawa dan setelahnya, paham Ratu Adil kembali populer di tanah Jawa. Ratu Adil disebut juga Mahdi yang akan datang atau Eru Cakra. Panah cakra simbol raja berkeadilan. Menarik, Kiai Sadrah di Karangyasa memakai simbol cakra layaknya salib. Injil hari ini menguak gagasan mesianis berdasarkan jawaban Petrus ketika menjawab pertanyaan Tuhan Yesus. Engkau adalah Mesias dari Allah. Pernyataan Petrus ini direspon Tuhan dengan larangan keras supaya mereka tidak memberitahu siapapun. Rupanya, teologi mesianis kala itu menjadi isu politik yang ketat diawasi, sehingga Petrus dan para murid diminta diam. Rupanya Tuhan Yesus sejak awal telah mewaspadai, jangan sampai teologi mesianis berubah wujud jadi gerakan politik. Dalam konteks penjajahan, hal itu wajar. Kedatangan Sang Mesias sangat ditunggu-tunggu. Petrus sendiri hingga dengan tegas menyebut Tuhan Yesus sebagai Sang Mesias. Namun harus diingat bahwa misi kerajaan Allah bukanlah misi gerakan politik duniawi. Artinya, gerakan pemuritan oleh Tuhan Yesus tidak berorientasi pada politik praktis. Sebaliknya justru jalan bela rasa kemanusiaan hingga jalan penderitaan dan penolakan. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang sungsang. Pikiran manusia dijungkir balikan supaya mampu memahami kehendak Allah. Yesus, Sang Mesias, Sang Ratu Adil adalah Ia yang rela menderita, mati di salib, dan bangkit pada hari ketiga.
Penderitaan dan kematian mendapat makna khusus dari Tuhan Yesus. Siapapun yang mengikuti jalan hidupnya akan menemukan makna baru dari setiap penderitaan hingga kematiannya. Apalagi rutin menikmati makanan ilahi dalam perjamuan, makin nyatalah perihal kekekalan energi. Dalam diri manusia ada energi ilahi yang kekal. Sebagaimana tampak dalam kisah kebangkitan, kematian bukanlah akhir kehidupan, tetapi pintu menuju hidup yang kekal. Mari kita tundukkan kepala dan satukan hati di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Engkau membawa kami pada sebuah momen yang begitu agung saat pertanyaan terpenting dalam sejarah manusia diajukan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus, saat ini kami merasakan pertanyaan itu. Engkau tunjukkan kepada kami secara pribadi, menurut kamu siapakah aku? Ampuni kami jika selama ini jawaban kami hanya berdasarkan kata orang. Ampuni kami jika kami hanya menganggap-Mu sebagai salah satu tokoh agung, tanpa sungguh-sungguh mengenal-Mu. Pagi ini, Bapa, dengan tuntunan Roh Kudus, kami mau menjawab dengan iman yang sama seperti Petrus. Kami mengaku dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami, Engkaulah Mesias dari Allah, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Ya Bapa, kami berdoa agar pengakuan ini tidak berhenti di bibir kami saja. Mampukan kami untuk hidup sesuai dengan pengakuan iman ini. Biarlah setiap keputusan, perkataan, dan perbuatan kami sepanjang hari ini dan selamanya menjadi bukti nyata bahwa Yesus adalah Tuhan atas hidup kami. Terima kasih untuk anugerah pengenalan akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan memberkati.